Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Sobat Komsos Paroki Santo Ignatius Manado, dan sahabat pelita iman Katolik. Salam jumpa, salam kenal. Nama saya Ardi MSC, kini masih berkarya di Seminari Menengah Santo Franciscus Xaverius Kakaskasen, seminari milik Keuskupan Manado. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama selamat Hari Raya Pentakosta. Dan pada edisi ini kita akan sedikit mengulik tentang Hari Raya Pentakosta. Pertama, soal Hari Raya. Harap Bapak, Ibu, Saudara-saudari masih ingat. Ya, rayakanlah Hari Raya yang disamakan dengan hari Minggu. Dan kalau seandainya Pentakosta, biasanya juga pasti jatuh di hari Minggu. Jadi, ini adalah Hari Raya. Bukan cuma sekedar pesta, bukan pula peringatan. Ini adalah Hari Raya Pentakosta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Pentakosta. Ini menarik. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dari Kisah Para Rasul bab 2. Ya, Kisah Para Rasul bab 2. Ayat 1 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Judul perikopnya adalah Pentakosta. Maka pertanyaannya, loh, ini orang Kristen baru ada. Kenapa sudah ada Pentakosta? Jadi sebenarnya Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi. Atau kita bisa katakan, pertama-tama itu adalah hari raya yang biasanya dilaksanakan oleh orang Yahudi. Bapak Ibu bisa buka di kamus Alkitab bagian belakang, ya di situ ada entry namanya Hari Raya Pentakosta. Dan di situ dikatakan, Hari Raya Pentakosta adalah ucapan syukur, atau saya baca di sini ya, Hari Raya Pentakosta, perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Jadi Pentakosta bagi orang Yahudi adalah pengucapan syukur atas hasil panen, khususnya hasil panen gandum. Kalau kita yang ada di wilayah Keuskupan Manado, khususnya di Minahasa, mungkin kita bisa bisa samakan dengan pengucapan. Pengucapan ya, orang-orang Minahasa melakukan pengucapan, di situ banyak orang berkumpul untuk apa, dan kue yang sangat ikonik di hari pengucapan itu adalah bagi orang Minahasa cucur dan dodol ya. Nah, tapi kurang lebih mau katakan bahwa Pentakosta bagi orang Yahudi adalah pengucapan syukur atas hasil panen. Pesta itu dirayakan 7 minggu. 7 minggu. Nah, dalam bahasa Ibrani, Shavuot. Jadi ini dikenal sebagai Shavuot. Nah, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka menyebutnya sebagai Pentakosta, yang artinya 50. Jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Tentu saja Paskah yang dimaksud oleh orang Yahudi itu adalah Paskah Yahudi. Berbeda dengan kita orang Kristen memahami Paskah. Jadi sekali lagi, Pentakosta bagi orang Yahudi adalah perayaan pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Nah, di hari raya di mana semua orang berkumpul, orang-orang Kristen yang pada waktu itu sebagian besar adalah orang Yahudi, bukan sebagian besar, semuanya adalah orang Yahudi mungkin, itu berkumpul di Yerusalem. Nah, tepat pada hari raya Pentakosta Yahudi, kita para rasul pada waktu itu juga menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah perayaan atas hasil panen. Tapi bagi kita orang Kristen, tepat pada Pentakostanya Yahudi itu, kita merayakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul, ke atas para murid. Jadi sekali lagi ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kemudian setelah itu yang bagian kedua, bagian ketiga. Kalau orang Kristen mohon Roh Kudus mana yang dimaksud? Kita mengerti ada yang namanya 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus itu dasarnya apa, Pastor? Dasarnya ada dalam kitab Yesaya bab 11. Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Dan kita tahu bahwa di sana ada 7 karunia Roh Kudus. Apa saja itu? Hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan roh takut akan Allah.
Jadi inilah karunia-karunia Roh Kudus yang sungguh kita butuhkan sebagai umat beriman, sebagai gereja. Nah, secara pribadi kita juga kenal dengan nama 12 buah-buah Roh Kudus. Pribadi Kristen kita nampak penuh dengan Roh Kudus kalau kita secara pribadi penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan hati, kebajikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, kesederhanaan, penguasaan diri, dan kemurnian. Kita ingat ini adalah tulisan dari Santo Paulus. Apakah itu juga hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus? Jadi ada 7 karunia Roh Kudus, ada 12 buah Roh Kudus. Kita juga mesti ingat, ada orang yang diberikan karisma-karisma Roh Kudus. Yang kita kenal contohnya, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, memimpin, menggembalakan, dan seterusnya. Jadi ini yang berkaitan dengan Roh Kudus. Secara khusus bagi kita umat Katolik, kita melakukan, kita merayakan di mana kita menerima Roh Kudus itu pada saat kita menerima sakramen Krisma. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, 7 Roh Kudus tadi, kemudian semoga dengan sakramen Krisma, apalagi tentu saja sudah dengan pembaptisan, kita menampakkan jati diri kita sebagai orang Kristen dalam 12 buah Roh Kudus itu. Tapi bukan hanya itu, jangan lupa kita juga diutus. Anda jadi orang Kristen, kita semua jadi orang Kristen. Bukan hanya supaya kita menerima, tapi juga memberi. Maka diberikan karisma-karisma kepada setiap kita masing-masing unik dan khas. Tidak ada yang berlebih. Tidak ada pula yang merasa ini lebih baik, ini lebih mulia, ini lebih luhur. Semuanya baik karisma-karisma Roh Kudus itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Apakah harus kalau orang yang katanya dipenuhi dengan Roh Kudus itu harus melompat-lompat, meloncat-loncat, berjingkrak-jingkrak? Saya mau katakan ini, karena saya dekat dengan kelompok spiritual hidup baru dalam Roh Kudus yang kita kenal dalam 2 kelompok besar ya kalau di keuskupan ini, yaitu Komunitas Tritunggal Maha Kudus dan Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Nah, saya mau katakan ini, jangan kurung Roh Kudus hanya pada hal-hal yang kelihatan ramai. Jangan mengurung Roh Kudus pada hal-hal yang lompat-lompat, jingkrak-jingkrak. Apakah mungkin Roh Kudus berkarya di situ? Mungkin saja. Tetapi dalam kesaksian gereja, Roh Kudus bisa berkarya pula dalam angin sepoi-sepoi, dalam keheningan. Maka jangan kurung Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus kemana dia mau berhembus, terserah dia. Sekali lagi, jangan kurung Roh Kudus dengan apa yang orang tampilkan mungkin lewat media sosial. Seakan-akan ini Roh Kudus dan ini bukan Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhan punya otoritas yang paling berdaulat untuk menentukan kepada kita mana yang paling sesuai dengan kita. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ini poin berikutnya. Anda cinta dengan banyak novena. Saya tahu orang Katolik, apa saja novena yang terkenal? Novena 3 Salah Maria, novena apalagi ya? Antonius de Padua, kemudian juga ada yang terkenal juga itu novena Ayam Berkokok. Ada pula novena Yudas Tadeus. Semua novena itu baik. Tetapi jangan lupa ini. Novena yang pertama dan utama adalah novena Roh Kudus. Novena Roh Kudus. Bapak Ibu bisa buka di Puji Syukur ya. Di situ ada novena Roh Kudus. Memang ini akan ditampilkan pada Hari Raya Pentakosta. Semoga Bapak Ibu semua melakukan novena Roh Kudus itu. Bukan untuk minta sesuatu yang kita butuhkan bagi keluarga kita. Yang kita minta adalah 7 karunia Roh Kudus sekali lagi supaya meresap dalam kehidupan kita. Dan terakhir, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Anda semua yang dibaptis. Apalagi kalau Anda sudah menerima sakramen Krisma. Apa yang paling berkesan bagi Anda? Salah satunya adalah ritus pelengkap di mana uskup biasanya menampar pipi. Nah, di situ adalah simbol atau diwariskan kepada kita suatu upacara yang mirip di Eropa, di mana orang-orang yang ditampar oleh raja itu atau ratu biasanya menjadi kesatria. Ketika Anda sudah menerima sakramen baptis, terutama sakramen Krisma, sakramen Roh Kudus, ingatlah,
Anda adalah kesatria-kesatrianya Tuhan Yesus. Anda pergi, Anda mewarta, Anda menginjil, supaya semakin banyak orang kagum akan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang berkarya di hati kita. Tuhan Yesus memberkati.